Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa dengan lancar meskipun dalam suasana pandemi Covid-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit ini. Para pemirsa, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala selalu mensejajarkan dua hal dalam satu ayat, yaitu sholat dan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua. Yang mana tiga hal tersebut terformulasikan dalam ketikan ayat aqimus sholah wa atuz zakah ati'ullaha wa ati'ur rasul anishkur li wa liwalidayk. Aqimus sholah wa atuz zakah, amal sholat tidak akan diterima tanpa disertai dengan menunaikan zakat. Begitu juga ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah tidak sempurna tanpa dibarengi taat kepada Rasul. Sama halnya anishkurli wa liwalidayk, bersyukur kepada Allah tidak ada gunanya tanpa bersyukur atau berbakti kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua atau dalam bahasa kitab biasa disebut dengan istilah birrul walidain adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Islam. Perintah beribadah dan bersyukur kepada Allah diletakkan berdampingan dengan perintah birrul walidain, seolah-olah menegaskan bahwasannya tidak cukup seorang mukmin hanya bertauhid atau mengabdi kepada Allah tanpa berbakti kepada kedua orang tua. Tidak cukup seorang mukmin bersyukur kepada Allah tanpa bersyukur kepada kedua orang tua. Sungguh alangkah penting dan tingginya derajat birrul walidain, sehingga Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Nabi lantas menjawab, amal yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyun, lalu apalagi wahai Rasul? Qala birrul walidain. Lalu Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, lalu apalagi wahai Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah. Lalu Nabi menjawab, jihad atau berjuang di jalan Allah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jika kita perhatikan hadis di atas, derajat
jihad fi sabilillah itu berada di bawah derajat birrul walidain. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dikatakan sebagai seorang pejuang sejati, seorang yang berjuang di jalan Allah tanpa berbakti kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, untuk berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada perintah-perintahnya, mendahulukan kepentingan kedua orang tua atas kepentingan Allah, melayani orang tua sebagaimana mereka melayani kita sewaktu kecil. Jangan sampai kita ada niatan untuk menyakiti orang tua kita. Jangan sampai ada niatan kita untuk melawan orang tua, menyakiti dengan kata-kata atau ucapan-ucapan yang dapat membuat hati orang tua tidak enak atau tidak menyenangkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dari ayat di atas yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Bahasanya janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua itu dengan kata-kata atau kata-kata Uffin itu bisa diartikan sebagai suatu ucapan atau kalimat yang kasar, atau jangan sampai kita membentaknya, tapi sebaiknya kita berkata atau berucap dengan kata-kata yang mulia, dengan kata-kata yang baik yang menyenangkan kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, perlu diingat bahwasanya doa kedua orang tua itu sangat-sangat mustajabah, sangat-sangat mustajab. Jangan sampai ada keinginan kita untuk melawan kedua orang tua. Jangan sampai orang tua itu mendoakan jelek kepada kita karena sikap atau perilaku kita yang tidak menyenangkan. Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan Imam At-Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasu da'awat mustajabat la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladihi. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 doa yang syarat mustajabah yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Yaitu yang pertama adalah da'watul madlum, doa orang yang teraniaya. Yang kedua da'watul musafir, yaitu doa orang yang sedang bepergian. Dan yang ketiga adalah da'watul walid li waladi, doa orang tua kepada anaknya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada sebuah cerita tentang kisah seorang yang durhaka atau tidak taat kepada kedua orang tuanya, yaitu bernama Alqamah. Alqamah adalah salah satu sahabat Nabi. Dia tergolong orang yang taat, orang yang berbakti, orang yang mengabdi kepada Allah, dan banyak sekali amal-amal soleh yang dilakukannya. Akan tetapi ketika Alqamah ajalnya hendak menjemput, ketika dia talqin, ia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga para
jenguk, merasa heran, dan akhirnya istri Alqamah menghadap Rasulullah SAW. Mendengar hal tersebut, kemudian Rasulullah SAW bertanya akan keberadaan ibu. Ternyata sang ibu tidak mengakui Alqamah, tidak mengakui anak lagi, lantaran ia lebih mengutamakan, lebih mendahulukan keutamaan, atau lebih mengutamakan perintah dari sang istri daripada perintah dari sang ibu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengutus salah satu sahabatnya untuk membakar Alqamah karena menganggap Alqamah itu telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Mendengar Alqamah hendak dibakar, lalu sang ibu merasa iba sehingga ia memaafkan Alqamah. Pada saat itulah Alqamah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menghembuskan nafas terakhir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari cerita di atas menggambarkan bahwasanya kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita diperintahkan untuk mengabdi, untuk melayani kedua orang tua kita. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan tidak ada gunanya sebelum kita berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, yang pada akhirnya nanti semoga kita mendapatkan atau meraih atau masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.